Hai guys, kembali lagi di RTS Cinema. Kali ini kita akan lanjut ke drama Korea Godland yang semakin lama semakin bikin tegang. Setelah sebelumnya Hiju menemukan emas 1 ton, sekarang justru masalahnya semakin besar. Woogi akhirnya mengetahui bahwa Hiju menyimpan emas seberat 10 kilo. Awalnya mereka sempat berkelahi, tapi Woogi malah menawarkan kerjasama. Menurutnya, emas sebanyak 10 kilo akan sangat sulit dijual sekaligus. Solusinya, emas itu harus dilebur dan dibagi menjadi ukuran 1 kilo agar lebih mudah dijual. Awalnya Hiju tidak percaya, tapi Woogi meyakinkan bahwa kalau niatnya jahat, dia pasti sudah melaporkan Hiju sejak malam di mobil itu. Setelah berpikir cukup lama, dia mengatakan bahwa emas di dalam peti itu ada 10 batang, yang berarti 100 kilo. Hiju akhirnya setuju, namun dengan satu syarat, keuntungan mereka nantinya dibagi 3 antara dirinya, Woogi, dan Dokyung. Keesokan harinya, Hiju membawa ibunya yang kini lebih sering dia panggil Bibi untuk ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan kanker yang dideritanya sudah stadium akhir dan menyebar ke paru-paru. Meski begitu, ibunya menolak pengobatan. Baginya, dirawat hanya akan membuang uang karena hasil akhirnya tetap sama, yaitu kematian. Hiju berusaha membujuk, bahkan mengatakan kalau soal biaya tidak perlu dipikirkan, tapi sang ibu tetap menolak. Sementara itu, detektif Kim Jinman bertemu dengan Ho Chul. Ia diminta menyelidiki HP milik Dokyung dan mencari tahu siapa yang membantunya. Kemudian, Jinman menemui rekannya yang menangani kasus itu. Dia meminta berkas tentang apa yang sudah ditemukan pihak kepolisian. Jinman akhirnya mengetahui fakta yang mengejutkan. Isi peti itu ternyata emas batangan sebanyak 1 ton. Jinman langsung pergi untuk memeriksa TKP. Ia juga memeriksa CCTV di sekitar lokasi mobil ditemukan. Sayangnya, jejak mobil itu hilang setelah di persimpangan. Keesokan harinya, Woogi membawa Hiju menemui seorang kenalan yang bisa melebur emas ilegal. Awalnya pria itu menolak karena tahu resikonya besar. Tapi setelah dijanjikan bayaran yang besar dari hasil penjualan, dia akhirnya setuju. Malam harinya, mereka mulai membagi emas 10 kilo menjadi 10 batang emas ukuran 1 kilo. Di sela menunggu proses selesai, Woogi berkata bahwa waktu itu ia juga ada di depan tambang. Hiju sempat panik dan mengira Woogi tahu lokasi tempat ia menyembunyikan emas. Ternyata dulu dialah anak yang melaporkan keberadaan Hiju saat Hiju terjebak di terowongan tambang. Untungnya ternyata itu hanya cerita masa lalu. Namun suasana mendadak kacau ketika pemilik tempat tiba-tiba datang. Mereka semua panik dan bersembunyi. Sayangnya salah satu emas jatuh hingga ketahuan. Karena panik, Woogi memukul pria tua itu sampai pingsan. Bahkan dia sempat ingin menghabisinya, namun Hiju berhasil mencegahnya. Akhirnya mereka memilih membawa pria itu ke rumah sakit. Setelah semuanya selesai, Hiju membayar pria pembuat emas dengan 1 batang emas utuh sebagai upah awal, sebagai jaminan sebelum ia mendapatkan uang tunai. Di perjalanan pulang, Woogi meminta maaf atas tindakannya tadi. Hiju lalu menegaskan satu hal, ia tak ingin mendapatkan masalah tambahan, jadi jangan sampai Woogi bertindak bodoh. Tapi masalah baru langsung muncul. Tiba-tiba ayah tiri Hiju pulang ke toko dan mengetahui istrinya diam-diam menjual barang serta mengambil uang tanpa izin. Pria itu langsung mengamuk dan memukuli ibu Hiju habis-habisan. Melihat itu, Hiju tidak tinggal diam. Dia menghantam kepala pria tersebut hingga tumbang. Namun sebelum semuanya semakin parah, ibunya memaksa Hiju untuk pergi dan membiarkan dirinya membereskan semuanya sendiri. Tanpa sepengetahuan Hiju, sang ibu ternyata menelpon polisi dan ambulan. Kita kemudian dibawa ke masa lalu Hiju. Dulu setelah kabur dari rumah, Hiju bekerja di kasino Godland. Di sanalah dia pertama kali bertemu dengan Dokyung. Dokyung terus mendekati Hiju dan beberapa kali memberinya hadiah. Awalnya Hiju cuek, tapi perlahan mereka semakin dekat setelah Dokyung mengajarinya bermain judi hingga menang besar. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah menjadi pasangan. Bagi Hiju, Dokyung terasa seperti penyelamat di hidupnya yang penuh penderitaan.
Kembali ke masa sekarang, Hiju mulai mengambil emas sedikit demi sedikit dari lokasi persembunyian. Kini dia mulai berpikir untuk hidup lebih baik dan melunasi semua hutang ibunya. Di sisi lain, Ugi ternyata berhasil menjual beberapa batang emas dan mulai menikmati hasilnya. Dia bahkan membeli mobil baru. Sementara itu, Kim Jin-man memeriksa rekaman CCTV yang merekam mobil van. Ia curiga bahwa yang mengendarainya adalah seorang wanita. Jin-man lalu mencurigai ketua tim Hiju di bandara, yaitu Yujin. Saat hendak pergi, Jin-man melihat ibunya Hiju yang berada di kantor polisi. Ia diberitahu bahwa ibunya Hiju baru saja menyerahkan diri setelah menyerang suaminya. Saat menyelidiki, Jin-man menemukan banyak hal mencurigakan, tapi ia belum punya bukti kuat. Ternyata, Yujin juga punya hubungan masa lalu dengan Do-kyung. Mereka pernah berpacaran. Bahkan, Do-kyung sempat meminta bantuan Yujin untuk membawa kabur mobil van tersebut. Di tempat lain, Hiju diberitahu oleh bibinya jika ayah tirinya masih hidup dan dia sudah tahu jika Hijulah yang mencelakainya. Ia meminta Hiju untuk datang langsung menemuinya. Jika tidak, maka Hiju akan dilaporkan ke polisi. Saat menunggu emas mereka dilebur, Ugi menawarkan dua solusi. Pertama, Hiju harus membungkam ayah tirinya dengan uang, lalu memintanya pergi untuk selamanya. Namun jika cara itu tidak berhasil, mereka harus membunuhnya. Malam harinya, Jin-man menemui ibunya Hiju di sel tahanan. Ia bertanya apa yang terjadi. Di sini masa lalu mereka akhirnya terungkap. Jin-man ternyata sudah mengenal ibunya Hiju saat mereka masih muda. Keesokan harinya, Hiju menemui ayah tirinya. Ia berjanji akan mengembalikan uang yang dicuri oleh ibunya. Tapi dengan syarat, ayah tirinya harus mencabut tuntutan terhadap ibunya. Satu lagi, Hiju akan membeli toko pegadaian dengan harga 1 miliar. Tapi si ayah tiri harus pergi dari hidup mereka untuk selamanya. Hiju juga akan menyiapkan surat perjanjian dan menunggu di toko untuk menyelesaikan transaksi mereka. Untuk mencari uang tambahannya, Hiju mendatangi bandara untuk mengurus pesangonnya. Tapi di sini, Yujin mencoba memperingatkan Hiju agar tidak terlalu percaya kepada Do-kyung. Dirinya juga pernah memiliki hubungan dengan Do-kyung, tapi putus karena Do-kyung memiliki banyak pacar di berbagai negara yang dikunjunginya. Yujin juga menebak jika Hijulah yang membantu Do-kyung menyembunyikan peti mati itu. Yujin berkata bahwa polisi sudah mencurigai mereka. Untuk itu, Yujin meminta Hiju untuk bersiap dan Yujin juga siap untuk membantunya. Dan benar saja, saat perjalanan pulang, Jin-man menghubungi Hiju dan menanyakan alibinya. Saat itu Ugi sadar jika Jin-man adalah polisi yang bekerja untuk Hochul, yaitu bosnya. Ugi mulai panik karena ternyata Hochul sudah mendapatkan informasi sampai sejauh itu. Masalah lain datang ketika Hiju diberitahu oleh bibinya bahwa ibunya masuk rumah sakit. Satu belum selesai, masalah lain sudah datang lagi. Malam harinya, ayah tiri Hiju datang ke toko. Setelah melihat uang sebanyak itu, si ayah justru tidak mau menandatangani surat perjanjian, bahkan sempat menghajar Hiju. Dia berniat pergi dengan hanya membawa uangnya saja. Untungnya, Ugi sudah menunggu di luar sebagai rencana cadangan. Melihat Hiju disakiti, Ugi akhirnya mengambil keputusan nekat. Dia langsung menyerang pria itu berkali-kali hingga terkapar. Padahal sebelumnya Hiju bersikeras tidak ingin ada yang terbunuh, tapi kali ini dia justru memilih diam. Dan disitulah episode ini berakhir. Saksikan kelanjutannya hanya di RTS Cinema.